Perkenalkan, nama saya Odedat Musa dan saya kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.057.483 km bujur sangkar. 1. Danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi oleh daratan. Berdasarkan proses terbentuknya, danau di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik seperti sesar atau patahan. Contohnya, Danau Singkrak, Danau Poso, Danau Towuti, Danau Tempe, dan Danau Tekengon. 2. Danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Contohnya, Danau Kalimutu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. 3. Danau tektovulkanik. Contohnya Danau Toba. 4. Danau Karst, yaitu contohnya Lokva, Bendogede di daerah Gunung Kidul. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini terletak 905 meter di atas permukaan laut. Danau Toba merupakan danau terdalam ke-9 di Indonesia. Danau ini merupakan danau tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia. Danau terdalam di Indonesia adalah Danau Matano di Sulawesi. Danau ini terbentuk akibat patahan tektonik pada masa Pliosen. Danau Matano merupakan danau terdalam di Asia Tenggara dan terdalam ke-8 menurut WWF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Andika Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya akan menjelaskan tentang laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Wilayah Indonesia sekitar 2/3 merupakan lautan. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Wilayah Indonesia sekitar 2/3 merupakan lautan. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen, negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Kedalaman laut di wilayah Indonesia berbeda-beda. Ada yang dalam maupun dangkal, biasanya mencapai 1000 meter atau lebih. Air laut rasanya asin karena mengandung garam. Di dalam laut terdapat banyak kehidupan, antara lain tumbuhan laut, kerang, dan beragam jenis ikan yang dapat diolah menjadi makanan atau obat-obatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardin dari kelas 11 PS. Di sini saya akan menjelaskan tentang teluk. Teluk adalah sebuah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letak yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki pulau 2000 pulau, maka Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Sudah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemu. Saya akan menjelaskan tentang selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama, serta memisahkan antara pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara low-land, negara yang tidak memiliki wilayah laut, untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Madan. Di sini saya akan menjelaskan tentang samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra juga berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara Antartik dan kutub selatan Antartika. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asing yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari kami dari kelas 11 IPS, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.